kami dari KONI Tabanan kemarin sempat melihat penyelenggaraan kejuaraan Muay Thai Bali di Klungkung, Piala Bupati Klungkung, dan di situ kami juga sekaligus untuk mengevaluasi pembinaan atlet Muay Thai Tabanan, yang mana dari pengurus menyampaikan ada 5 waktu itu ya, ada 5 atlet yang diikut sertakan dan kebetulan kelimanya bisa lolos ke final. Dari sini kami bisa melakukan evaluasi bahwa cabur Muay Thai Tabanan mulai bangkit, dan saya lihat sendiri pembinaannya sudah dilakukan secara intens sejak persiapan Porprov 2019 yang lalu di Tabanan, dan saat ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Walaupun demikian, kami juga melihat teknis penyelenggaraan karena sebaran atlet-atlet yang potensial di cabang olahraga Muay Thai ini mulai terlihat di hampir semua kabupaten kota di Bali. Ini juga akan menjadi catatan kami, dan tentunya ini juga akan kita lihat bagaimana pihak Pengprov Muay Thai Bali mempersiapkan perangkat pertandingan, perangkat manajemen keolahragaan Muay Thai ini agar Muay Thai Bali ke depan benar-benar bisa berorientasi kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional dan prestasi-prestasi tingkat nasional bahkan regional. Ini yang kita akan bicarakan dari hasil apa yang kami lihat kemarin di Klungkung. Secara umum, selama ini kami intens melakukan evaluasi ke seluruh cabang olahraga yang ada di Tabanan. Khusus untuk Muay Thai Tabanan, pertama yang kami lihat adalah pembinaan ya. Pembinaan itu cukup bagus, tetapi sosialisasi mungkin perlu ditingkatkan karena olahraga bela diri Muay Thai ini belum sepopuler cabang-cabang olahraga bela diri lain seperti silat dan karate misalnya. Nah, Muay Thai ini ke depan kami harapkan menjadi salah satu cabang olahraga bela diri andalan Tabanan. Tentu pertama pembinaan perlu ditingkatkan, sosialisasi karena salah satu kendala yang masih kita lihat saat ini adalah minimnya bibit-bibit atlet yang masuk atau mau terlibat dalam olahraga Muay Thai ini. Ini yang kita dorong dan sosialisasikan bahwa seperti apa cabang olahraga Muay Thai ini sehingga benar-benar menjadi atau diminati oleh generasi muda Tabanan, khususnya yang putri. Khususnya yang putri ini masih sangat langka, dan ini yang kita akan dorong sehingga Muay Thai bisa menjadi salah satu cabang olahraga andalan Tabanan pada event-event yang lebih bergengsi di masa yang akan datang. Terkait pola penilaian pembinaan Tabanan khususnya di masa pandemi ini, karena minim event-event yang resmi, kita melakukan evaluasi ke dalam. Pertama adalah menyangkut kelembagaan dan sport science. Sport science ini adalah bagaimana kita membidik peran pelatih dalam melakukan pembinaan kepada atletnya. Jadi yang kita bidik itu tidak hanya dari sisi atlet, tapi peran pelatih dan program-program pembinaan yang disiapkan oleh pelatih. Ini yang kita kolaborasi di masa pandemi ini, dan ternyata kemarin dari gambaran kejuaraan Muay Thai di Klungkung, dari 5 yang dikirim, yang itu ada kelimanya masuk final. Artinya ada kesesuaian antara apa yang direncanakan oleh pengurus Muay Thai Tabanan dengan hasil yang diraih ini cukup sesuai. Nah, ini bagi kami di Tabanan ini sudah prestasi sebenarnya. Jadi sudah prestasi, dan artinya prestasi dari sisi pola pembinaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau pola ini dikembangkan, kira-kira tidak menutup kemungkinan Tabanan akan menjadi salah satu kabupaten yang diperhitungkan dari olahraga Muay Thai ini, yang selama ini masih didominasi oleh Buleleng, Klungkung, dan juga Karangasem dan Badung. Ini yang saingan terberat kita, dan Tabanan relatif termasuk olahraga yang baru ya, baru berkembang, dan kemarin masih eksebisi, dan mudah-mudahan di Porprov 2022 nanti November sudah resmi dipertandingkan. Nah, ini yang kita lihat sebagai sebuah perkembangan, dan pola-pola pembinaan inilah yang kita akan gunakan sebagai rujukan untuk pembinaan cabur-cabur lain yang ada di Tabanan. Dengan memperoleh 2 emas di Klungkung kemarin, termasuk juga perolehan medali dari kabupaten lain, ini sudah pra-Porprov. Saya lihat gambaran Porprov ini sudah terlihat di Klungkung. Tetapi kami dari KONI ingin melihat apakah sistem pertandingan atau pemetaan yang kemarin di Klungkung ini sudah disesuaikan dengan target-target Bali menuju PON misalnya, atau target-target Bali menuju prestasi tingkat dunia. Jadi maksudnya jangan sampai kita hanya berpuas diri, hanya meraih medali di tingkat daerah. Ini yang perlu kami bicarakan nanti dengan pengurus, tentu juga pengurus Pemkab Muay Thai Tabanan juga melakukan koordinasi dengan Muay Thai Bali.
seperti apa sinergi antara kabupaten, provinsi dengan nasional untuk menciptakan kader-kader atlet daerah agar bisa tembus di ajang-ajang nasional bahkan internasional.